Recording in progress. Oke, udah muncul loh. Udah Kak. Oke, jadi kita sesuai dengan materi silabusnya kita akan belajar fluida statis gitu ya. Oke. Nah, jadi kita merefer pada PPT-nya dosennya dulu ya. Kita jadi ngikutin PPT-nya aja. Di sini udah dikasih petunjuk yang jelas tentang fluida statis itu akan membahas apa aja. Di sini kita dikasih eh, ini, kasih eh, apa aja yang dipelajarin di fluida. Ini kita belajarnya fluida mekanik. Oke, jadi kita bisa lihat fluid sendiri kita akan membahas dua, yaitu gas sama liquid. Sedangkan mekaniknya kita akan bagi jadi dua, statik sama dinamis. Untuk statiknya sendiri, ada, ada beberapa besaran yang akan kita bahas secara lebih mendalam, yaitu stability, pressure, sama buoyancy. Buoyancy itu gaya gaya angkat. Nah, untuk yang di slide yang diberikan oleh dosennya, kita fokus ke yang namanya pressure terlebih dahulu. Oke, atau tekanan ya. Nah, pressure sendiri kita menggunakan eh sebentar ya. Kita menggunakan konsep dari hukum Newton. Jadi bayangkan kita punya sebuah benda yang berbentuk seperti ini. Ini bendanya ada di dalam fluida. Oke, ini adalah free body diagram dari sebuah benda yang di dalam fluida. Nah, sifat dari fluida, dia akan menekan benda dari segala arah. Maka sisi kiri akan ditekan ke arah kanan, sisi bawah akan ditekan ke arah atas, dan sisi yang miring itu akan ditekan tegak lurus ke arah sisinya. Kita di sini pakai asumsinya ke kanan itu sumbu Y, ke atas itu sumbu Z, sumbu X itu ke depan. Oke? Nah, kalau kita bikin persamaan hukum Newtonnya, kita akan punya apa? Sigma Fx, sigma Fy itu akan sama kayak P dx dy, dz maksudnya, dx dz dikurang sama komponen dari tekanan yang menekan surface, yaitu adalah PS itu tekanan surface, dx ds dikali yang mengarah ke sumbu X itu adalah sin theta. Oke. Ini ngertikan yuk lu ya. Jadi kita urai lu kayak kita belajar gaya dari buntut mau ke kepala, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Sehingga yang arah sumbu X itu adalah yang arah sin theta. Nah, ini akan sama dengan M dikali A. M itu kan massa ya. Massa itu dapat dicari menggunakan rho dikali volume. Volume itu adalah dx dikali dy dikali dz. Karena ini bentuknya segitiga, maka dibagi dua ya. Dibagi dua. Dikali percepatan arah sumbu y. Ini persamaan arah sumbu y-nya. Dengan cara yang sama, kita bisa mencari persamaan arah sumbu x-nya. Z-nya.
Jadi X-nya kita abaikan dulu, kita anggap dua dimensi ya. Kita punya apa di arah sumbu X? Kita punya ini PY ya. PZ DX DY dikurang PS yang ke arah bawah DX DS cos theta dikurang dari beratnya. Berat itu kan M kali G. Massa dapat dicari menggunakan gamma dikali volume. Oke. Gamma kan rho kali G ya. Berarti tinggal dikalikan dengan dikali volume. Berarti ini gamma dikali volumenya. Volumenya ini karena kita anggap kecil, jadi kita anggap dx dy dz dibagi 2. Kenapa? Karena dianggapnya potongan dari segitiga. Ini adalah massa sama dengan rho dx dy dz dibagi 2 dikali az. Oke, jadi yang komponen yang ini nih, ini berasal dari beratnya lo. Ini W sebenarnya. Oke, nah kalau kita sederhanakan, kalau kita asumsikan bahwa ds dikali sin theta itu kita anggap mendekati dz, dan ds dikali cos theta itu dianggap sama dengan dy, maka persamaan yang atas akan menjadi seperti ini. Persamaan satunya akan menjadi py dx dz dikurang ps dx dz sama dengan rho dx dy dz dibagi 2 dikalikan AY, dan persamaan 2 akan menjadi PZ dx dy dikurang tekanan di surface PS dx dy dikurangin gamma dx dy dz per 2 sama dengan rho dx dy dz per 2 dikalikan az. Maka kita bisa sederhanain ini loh. Ini kita coret semua. dx dz. Oke. Kita coret dx dy dx dy dx dy dx dy. Sehingga persamaannya akan menjadi seperti ini. Persamaan 1 akan menjadi PY dikurangin PS sama dengan rho dikali AY dikali DY per 2. Persamaan 2 akan menjadi PZ dikurangin PS dikurangin gamma DZ per 2 sama dengan rho DZ per 2 dikali AZ. Atau bisa disederhanakan menjadi PZ min PS sama dengan DZ per 2 dalam kurung rho dikalikan AZ ditambah gamma. Oke. Nah, karena ini adalah fluida statis, jadi untuk fluida statis, fluida statis, maka kita bisa menganggap kalau tidak ada perubahan Y dan tidak ada perubahan Z. DY dianggap 0 dan DZ dianggap 0. Sehingga persamaan 1 akan punya tekanan arah sumbu Y dikurangin tekanan permukaannya sama dengan 0. Berarti tekanan permukaannya sama dengan tekanan arah sumbu Y. Oke. Dan persamaan 2 akan menjadi
tekanan arah sumbu Z dikurangin tekanan arah surface sama dengan nol, maka tekanan permukaannya akan sama dengan tekanan arah sumbu Z. Nah, ini yang disebut sebagai hukum Pascal. Nah, ini menyatakan disebutnya adalah hukum Pascal. Hukum Pascal. Jadi, hukum Pascal itu apa? Hukum Pascal itu dia menyatakan bahwa tekanan pada suatu fluida statis, tekanan pada suatu fluida yang statis tidak bergantung pada arah arah dari arahnya pada arah atau direction selama dianggap tidak ada yang namanya shear stress atau sama aja tegangan geser. Tegangan geser itu biasanya simbolnya tau. Ingat nggak lu waktu kemarin? Tau itu dipakai buat mencari apa? Tau itu nanti akan dipakai buat mencari viskositas. Jadi tegangan geser kita abaikan. Artinya dengan kata lain viskositasnya dianggap nol. Dia nanti akan dipakai untuk mencari viskositas. Viskositas. Oke. Nah, kalau kita lihat dia secara umum, kalau bentuknya lebih general, yaitu berbentuk eh, apa namanya balok ya seperti ini. Oke, kita akan punya kasus seperti ini dulu. Ini kalau diubah dalam bentuk balok aja ya. Nah, si siapa? Si bendanya berarti tekanannya itu akan berada di pusat dari sisinya. Oke, kayak ini ada di tengah-tengah pusatnya. Oke. Nah, sebenarnya yang penting dari rumusan ini adalah kenyataan bahwa tekanan dari surface itu akan sama dengan ini loh. Ini informasi pentingnya ya. Perubahan tekanan. Ini gaya ya, perubahan tekanan terhadap arah sumbu X ditambah perubahan tekanan arah sumbu Y ditambah perubahan tekanan arah sumbu Z. Oke, dikalikan dengan volume dx, dy, dz. Nah, ini loh di matematika ini nanti akan disebut sebagai operator namanya operator nabla yang simbolnya segitiga kebalik. Jadi ada namanya operator nabla. Ini itu adalah turunan terhadap X I ditambah turunan terhadap Y. J ditambah turunan terhadap Z. K. Nanti kalau kita sederhanakan, eh, gaya yang diterima oleh si benda tersebut terhadap surface-nya akan sama kayak min dari nabla P dikalikan volumenya dx, dy, dz. Nah, ini adalah tekanan gaya yang dirasakan oleh si benda di dalam fluida. Nah, jangan lupa benda di dalam fluida juga punya yang namanya berat kan ya? Berat, berat bendanya, berat benda. Atau disebutnya W. Karena ini adalah partisi, kita simbolnya adalah dw. Kita tahu kan
W itu arahnya selalu ke arah bawah. Karena kita anggap bawah itu tadi kan ke arah Z ya, berarti bawah itu min K. Nah, W itu rumusnya kan M kali G ya, Ro, ya. Iya, M kali G massa dikalikan dengan gravitasi. Oke, bentar. Nah, masanya bisa kita ganti loh. Kan massa itu atau sama aja apa sih? Kalau kita pakai gamma, gamma itu adalah rho dikali G. Berarti supaya menjadi massa kali G, kita bisa ganti menjadi gamma dikali volume. Nah, berarti karena ini adalah partisi, maka dia D massa ya. Nah, kalau gini-gini, jadi ntar dia D volume. Kita akan punya jadinya gamma dikalikan D volume. D volumenya adalah dx, dy, dz. Arahnya min K. Ini adalah partisi berat dari si benda partisinya. Nah, kalau kita masukkan ke dalam hukum Newton, berarti kita punya apa? Sigma F itu akan sama kayak M dikali A. Berarti ada apa aja di sini? Ada gaya tekan dari si fluidanya ditambah dengan dari si berat akan sama kayak M dikali A. Oke, kalau kita masukkan komponennya, tadi ini apa? Minus nabla nabla apa? Nabla P dikali dx dy, ini vektor ya, dz. Nah, si apa berat juga kita ganti. Jadi apa? Gamma dikali dx dy dz arahnya min K, masanya adalah densitas dikali volume dx dy dz dikali percepatan. Oke, kita sederhanain. Kita bisa hilangkan si volumenya. Kita hilangkan semua. Kita akan punya jadinya apa? Min nabla P ditambah gamma arahnya min K sama dengan rho dikali percepatan. Oke, kita sederhanain lagi. Berarti min gamma dikali tekanan dikurang gamma nabla dikali, nah, sama dengan rho dikali A. Inilah bentuk umum persamaan Newton untuk fluida. Ini bentuk umumnya nih. Bentuk umumnya. Bentuk umum. Oke. Nah, karena ini kita lagi belajar fluida statis. Pada kasus fluida statis itu artinya dia tidak mengalami aliran. Kalau tidak mengalir, berarti percepatannya dianggap 0. Sehingga kita akan punya min nabla P dikurangin gamma arahnya nilainya 0. Artinya apa? Kalau kita pindah ruas ya, min nabla P sama dengan gamma dikalikan K. Nah, tadi kan kita tahu ya, kalau gamma nabla itu apa sih? Nabla itu adalah turunan terhadap komponennya. Ini kayak gini ya. Ditambah D per dy J ditambah D per dz K sama dengan gamma K. Oke. Nah, berdasarkan informasi ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa dp
per dx itu nilainya 0, dp perubahan pressure terhadap y itu nilainya juga 0, dan min dp, ini p-nya mana? dp per dz itu nilainya adalah gamma. Nah, berarti perubahan tekanan hanya disebabkan oleh Z. Z di sini adalah kedalaman. Oke, jadi kita fokus ke sini. Berarti artinya adalah perubahan tekanan hanya dipengaruhi oleh komponen Z pada kasus fluida statis. Artinya, kalau nanti fluidanya dinamis, sudah bergerak, kalau sudah bergerak kan berarti A-nya nggak nol ya, Lu ya. Kalau A-nya nggak nol, maka bentuk umum ini ya dia tidak akan nol untuk komponen X sama komponen Y-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana pengaruh tekanan terhadap sumbu Y atau kedalaman. Pengaruh tekanan terhadap kedalaman. Oke. Nah, kita mulai dengan yang namanya fluida incompressible. Fluida incompressible artinya yang sulit untuk ditekan. Biasanya itu adalah cairan. Incompressible. Tadi kita punya apa? dP dibagi dz sama dengan minus gamma. Oke. Nah, dP dz itu sebenarnya kayak D yuk. Jadi sama aja kalau kita ubah ke dalam bentuk D itu sama aja. Kenapa? Karena dP dz itu artinya si pressure tidak hanya dipengaruhi oleh variabel Z. Jadi kalau sekarang karena kita fokusnya ke sumbu Z, kita ubah jadi dz aja ya. Sama dengan min gamma. Oke, kita lakukan operasi dasar integral. Kita akan punya apa? dP sama dengan min gamma dz. Z itu ketinggian. Kalau kedua ruas kita integralkan, oke, dari tekanan pressure 1 sampai pressure 2, oke, mana 1 dan 2-nya? Bentar, gambarnya mana ya? Bentar. Pressure 1 itu gambarnya pada ketinggian 1 ya. Di 1 itu pada ketinggian 1, 2 itu pada ketinggian 2. Bentar. Di sini gambarnya. Oke. Berarti kalau jadi di sini kan Y itu kan tergantung pada ketinggiannya ya. Jadi karena sumbu Y itu ada sumbu arah vertikalnya. Oke. Kita akan punya ini berarti dari Z1 sampai Z2. Jadi kita punya jadi Z di sini itu masih ketinggian loh. Karena dia diukur dari dasar. Jadi kalau kita punya air, ini fluida. Oke. Nah, ini dasarnya. Nah, ini sebagai Z-nya itu adalah kayak gini. Berarti Z itu adalah ketinggian dari dasar. Dari dasar. Oke. Nah, integral dP itu adalah P. Berarti sama dengan P2 min P1. Oke, jadi 2 itu berarti yang kecil ya. 2 yang besar, 1 yang kecil. Berarti kalau kita anggap sini, 1 tuh di sini nih. Dengan ketinggian Z1. Dan 2 di sini nih dulu. Dengan ketinggian Z2. Jadi ini P2, ini P1. Oke, akan sama kayak min gamma dikali Z2 min Z1. Z2 itu berarti dari sini ke sini. Ini Z2. Z1 ini.
di Z1. Ngitungnya dari dasar ya. Oke. Awalnya gini. Nah, kan kalau kita lihat ya, kalau kita masukin loh, berarti P2 min P1 sama dengan gamma dalam kurung Z1 minus Z2. Oke? Nah, kita lihat dulu. Nah, oke. Nah, Z, oh dibalik juga dia. Oke, berarti kalau gitu, oh dia gini. Jadi dia kayak gini maunya bikin persamaan. Berarti kalau kita balik P1 minus P2 sama dengan gamma dalam kurung Z2 min Z1. Z2 min Z1 itu adalah beda tinggi atau sekarang kita bisa bilang sebagai kedalaman. Oke. Sehingga kita akan punya persamaan tekanan pada kedalaman satu itu adalah tekanan pada permukaannya ditambah gamma dikali Z2 min Z1. Oke. Oke. Nah, ini adalah kedalaman dulu. Kalau kita ingat waktu di fisika dasar kita punya apa? Tekanan pada kedalaman A sama dengan tekanan di permukaannya ditambah rho kali G kali H. H itu adalah kedalaman. Ini sebenarnya dua hal yang sama, cuma beda di simbolnya aja. Oke, jadi kita punya tahu kalau tekanan pada kedalaman itu lebih besar dibandingkan tekanan di permukaannya. Oke, oke. Nah, ini kita kemarin udah belajar sih sekilas ya tentang tekanan tekanan hidrostatis. Oke, kita lihat lagi. Nah, kadang tekanan juga bisa dinyatakan dalam yang namanya pressure head. Oke, jadi ada juga namanya pressure head. Oke, jadi kalau kita lihat dari sini, pressure head itu adalah H ya. Kalau kita balik, A itu akan sama kayak tekanan pada kedalaman dikurangin tekanan di permukaannya atau di atas kedalaman tersebut dibagi dengan rho G kan gamma. Nah ini H-nya itu disebutnya adalah pressure head. Jadi tekanan bisa dinyatakan dalam bentuk tekanan satuan tekanan atau dalam bentuk pressure head. Apa itu pressure head? Pressure head itu adalah tinggi muka kolom permukaan yang memberikan tekanan tertentu. Biasanya kita spesifiknya yang sering dipakai itu tinggi kolomnya itu apabila terisi oleh fluida air. Jadi kalau air mengisi kolom tersebut, maka akan setara dengan air dengan tinggi sekian. Jadi kadang tekanan juga dapat dinyatakan dalam bentuk pressure head. Oke, kita coba lihat contohnya yang diberikan di slide itu. Bentar ya. Contohnya adalah yang ini. Oke, ini contoh dari buku ya, dari buku ini kalau nggak salah bukunya buku Munson deh kayaknya. Oke, nah kita punya contoh seperti ini loh. Ada sebuah pipa, sebuah wadah, sebuah reservoir, di mana di dalamnya itu terdapat dua fluida berbeda, yaitu fluida bensin dan fluida air. Fluida air karena punya densitas lebih berat, lebih besar dibandingkan bensin, maka dia akan ada di bagian dasar bensin, bagian dasar wadah. Sedangkan fluida bensin karena lebih ringan, dia ada di atasnya air. Oke. Nah, kini kita punya apa? Bensin. Bensinnya itu memiliki spesifik gravity sebesar 0,68. Nah, kita mau tahu berapa tekanan interface antara bensin dan air. Di sini tadi ya.
Kita mau tahu tekanan di titik satu itu berapa sih? Oke. Nyatakan tekanan tersebut dalam satuan lb per feet square. Jadi dia mau dalam bentuk pound per feet square. Mau juga dalam bentuk pound per inch square atau PSI. Dan mau nyatakan dalam bentuk pressure head. Pressure head dalam satuan feet. Tapi dia jenis fluidnya adalah air. Oke. Nah, ini gampang ya. Kalau kita lihat tekanan di satu di sini sama aja. Itu akan sama kayak tekanan pada permukaan ditambah gamanya bensin dikalikan dengan kedalaman dari bensin tersebut. Oke, kita akan punya P1 karena dia terbuka, tekanan permukaannya adalah P0. Oke. Nah, gamma itu apa sih? Gamma itu adalah densitas fluida dikali gravitasi. Oke. Kita akan punya P1 sama dengan P0 ditambah. Oke, bensin memiliki Sg 0,08. Masih ingat kan lu, Sg itu apa sih? Sg itu adalah perbandingan densitas antara densitas fluida cairannya dibandingkan dengan densitas dari air. Oke, kalau kita misalkan air memiliki densitas 1000 kemarin ya, tapi satuannya ini apa? Kilogram per meter pangkat 3. Berarti rho-nya dari bensin karena dia memiliki Sg sebesar 0,68 menjadi 680 kilogram per meter pangkat 3. Oke, karena soalnya minta dalam satuan Bg, British Gravitational, maka kita harus mengubah rho bensin dalam satuan Bg dulu. Oke, masih ingat kan lu ya? Coba lihat catatan lu. 1 kilogram itu berapa apa sih kalau di BG itu massa itu adalah slug ya? Berapa slug lu? 1 kilogram berapa slug? Lihat di pertemuan pertama kita. Di tabel ada ya? Ada. Coba lihat catatannya. 1 kilogram itu berapa slug? 0,06. 1 kilogram. Tadi cek lu ya. Ada yang langsung nggak ya? Oh, ada yang langsung nggak lu? Ada ya? Ada. Oh, udah langsung aja lu. Berapa detik? 0,06243 ya? Betul? 852. Yang mana sih lu? Dari kilogram ke meter pangkat 3 ke LBM ke feet pangkat 3. Berapa lu konversinya lu? Oh, slug ya? Slug. Berapa lu? 0,19 ya? 0,00194. Betul ya lu ya? Slug per feet. Betul nggak lu? Oh iya benar. Oke, berarti coba dihitung lo. Dapatnya berapa itu rho bensinnya? 680 dikali 0,00194. Dapatnya berapa lu? 1,3192. Betul ya? Iya. Slug per feet kubik. Sekarang kita butuh gravitasi. Biasanya G pakainya berapa lu kalau di kelas lu? 9,8. Oke, 9,8 itu masih satuan SI kan ya? Ya. Meter per sekon kuadrat. Ubah lo. 1 meter itu berapa feet? Lihat dari tabel. 3,281 ya? Iya. 281 berarti ini feet per second kuadrat.
9,8 kali 3,281. Kita akan punya 32,1538. Oke, feet per second. Nah, udah apa? Udah BG ya. Kita masukin sekarang lo. 1,31 di atmosfer ya. 3192 dikalikan dengan 35,1538 dikalikan dengan ketinggian kedalamannya 17 feet ya. Oke, jadi kita punya apa? P1 sama dengan tekanan atmosfer karena dia terbuka ya lu ya. Ditambah dengan 1,3192. 35. Sorry. 32 ya, 32,15 ya. Ya. 1,3192 kali 32,1538 kali 17. Kita akan dapat 721,094. Oke. Satuannya apa lo inget? Pound per feet square. Nah, kan kita nggak tahu ya mau dalam apa. Itu masih dalam satuan tekanan absolut ya. Berarti kalau kita dalam bentuk tekanan gauge, P1 gauge, tinggal dikurangin saja dengan PATM ya lu ya. Berarti dapatnya adalah 721,094 lbf per feet square. Tadi dia minta juga apa lu? Diubah ke dalam bentuk lbf per square inch kan? Berarti tinggal kita convert aja lbf feet itu adalah 12 inch. Berarti sama dengan 721,094 dibagi 144 lbf per inch square. Kalau kita hitung, kita akan punya 721,094 dibagi 144. Jadi kalau dalam bentuk PSI-nya adalah 5,0076 PSI. Ini dalam bentuk PSI, dalam bentuk lbf per feet square. Nah, sekarang kita mau tahu dalam satuan apa namanya feet ya, feet air tapi berarti dia minta dalam bentuk pressure, dalam bentuk pressure apa namanya pressure head ya, head pressure. Oke. Nah, berarti kan kita tinggal nyari H-nya aja ya. Jadi kalau misalkan ini si siapa si satu itu diisi sama air semua, bentar ya. Berapa sih tinggi permukaan airnya gitu kan ya? Oke, berarti kan tinggal nyari H-nya saja dalam satuan head pressure. Oke. Head pressure. Oke, berarti kita tadi punya apa? Tekanan gauge, sama aja ya. Itu akan sama kayak apa tadi rumusnya? Head pressure. Oke. Wow. Berarti gamma dikali H ya. Gamma dikali H. H itu adalah head pressure-nya. Berarti H-nya itu adalah tekanan satu gauge dibagi dengan gamma. Rho kali gravitasi. Berarti kita punya apa? 5, dia maunya dalam air ya. 5,00 kita pakainya yang itu ya, yang yang sejenis ya, berarti yang BG 721,094 dibagi rho-nya juga rho. Nah, dia maunya rho-nya rho air ya lu ya, karena dia maunya head pressure-nya head pressure air. Oke, dia spesifik. Kalau diisi kolom air, dia akan berapa tingginya?
1000 itu berarti berapa ya? Kan rho air itu 1000. 1000 itu masih satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Kalau dibagi ke BG, tinggal dikali 1000 aja ya. 1,94 berarti ya. 1,94 slug per feet pangkat 3. Berarti ini dibagi 1,94 dikali gravitasinya. 321538. 321538. Maka kita akan punya yaitu adalah 721,094 dibagi 1,94 dikali 32,1538. Kita akan punya 11,56 feet. Jadi kalau si titik interface itu semuanya diisi oleh air, maka kolomnya itu akan terisi sebesar 11,56 feet. Kayak gitu loh. Paham ya lu ya? Nah, karena diisinya sama bensin, karena bensin punya rho yang lebih kecil, maka tinggi kolomnya akan lebih besar, yaitu 17 feet. Oke. Dengan cara yang sama, lu juga bisa menghitung berapa tekanan di dua nih lu, di dasar. Sini ya. Berarti kan kalau gitu, titik dua, kalau misalkan dicari ya, titik dua itu berarti apa persamanya? Tekanan pada titik dua akan sama kayak tekanan pada titik satu ditambah gamanya, berarti gamma water dikali kedalaman kolom water. Nah, ini berarti dalam satuan gauge ya. Kenapa? Karena karena apa? Karena P1-nya juga dalam satuan gauge. Oke? Berarti kita punya apa? P2 satuan gauge itu adalah P1-nya kita pakai yang itu dulu aja ya, yang satuan BG ya. 721,094. 721,094 ditambah rho-nya karena dia isinya air, berarti rho air 1,94. Ini udah BG semua ya lu ya. Gravitasinya 32,1538. 32,1538. Kedalaman kolom airnya adalah 3 feet. Oke. Coba dihitung lo dapatnya berapa? Bener nggak? 721,094 ditambah 1,94 dikali 32,1538 dikali 3. Dapatnya berapa lo? Dapatnya adalah 908,229. Satuannya lbf per feet square. Kalau mau dibawa ke PSI bisa nggak? Bisa. Tinggal dibagi saja 144. Dapatnya adalah 6,307 PSI. Kalau diubah dalam bentuk head pressure, pressure head untuk air gimana? Ya bisa juga. Berarti pressure headnya adalah si P2 yang sudah dalam bentuk gauge dibagi dengan gamanya gamma water. Berarti berapa? 908,229 dibagi gamanya water itu 1,94 dikali 32,1538. Maka kita akan mendapatkan ini satuannya BG ya. 908,229 dibagi 1,94 dikali 32,1538. Dapatnya sekitar 14,559 feet. Oke. Nah, ini berarti tekanan pada titik 2, kalau semua kolomnya diisi sama air semua, maka cukup dengan air setinggi 14,559 feet. Itulah cara kita mendefinisikan pressure head. Jadi kalau kita ganti si kolom itu semua diisi sama fluida tertentu, tekanannya akan sama dengan tekanan pada
ketinggian kedalaman fluida sebesar pressure head-nya itu. Oke, paham ya lo? Oke, itu tentang pressure pressure head. Bentar. Oke, kemudian di sini ada beberapa contoh. Kalau contohnya udah pernah dibahas nggak lo? Yang 331, 332, 333. Udah. Belum, Kak. Oke, ada yang mau dibahas? Kira-kira kalau dibaca ada yang mau dibahas nggak? Coba yang nomor berapa yang mau dibahas? Satu aja deh, sisanya terlalu lu kerjain. Yang mana lu maunya lu? Tiga Yang tiga mana? satu Kak. 331. Oke, kita coba ya. Konsepnya sama kayak tadi. Konsepnya adalah kita mencari tekanan pada suatu kedalaman tertentu. Oke. Oke, kita lihat lo. Open tank berarti tanknya terbuka ya lo. Oke. Dia water yang di atasnya terdapat oil. Oke. Jadi ada tank. Tanknya itu memiliki 5 water yang di atasnya ada oil. Berarti oilnya di atas dong ya. Ini oilnya. Oil. Dia punya 2 meter. Dan ini adalah water. Waternya adalah 5 meter. Berarti ini menggunakan satuan SI ya lu ya. Karena satuannya SI semua. Find the gauge pressure. Gauge pressure berarti sudah dikurangin sama tekanan atmosfer. Di interface berarti kan di sini ya. Di sini, satu, di interface. Dan di bottom sini deh. 2. Oke, kayak tadi ya lu. Maka secara konsep, tekanan di satu itu akan sama kayak tekanan permukaan ditambah gamanya, gamma oil dikali H. Oke. Karena satu itu terbuka, oke, kita tahu permukaannya pasti tekanan atmosfer. Gamma water, eco water, gamma oil dikali H. Nah, berarti yang kalau kita mau dalam bentuk gauge, P1 dalam satuan pressure gauge, berarti kita tinggal kurangin saja dengan tekanan atmosfer. Jadi kita punya gamma oil dikalikan H. Oke, gamma oilnya tadi udah tahu 8.000. 8.000 Newton per meter pangkat 3. Udah SI ya. Dikalikan H-nya adalah 2 meter. Sehingga tekanan satu gauge itu adalah 16.000. Satuan tekanan apa kalau di SI lu? Satuan tekanan apa di SI lu? Newton per meter. Atau Pascal. Betul ya? Oke. Nah, terus kalau kita mau kita tambahin deh. Coba ubah kalau dia dalam bentuk pressure head water. Berarti apa? H-nya berarti apa? P1 gauge dibagi karena dalam bentuk water ya. Gamanya gamma water. Oke, berarti adalah ini kalau dalam bentuk pressure ya. Pressure gauge. Pressure head maksudnya. 16.000 satuannya SI, maka gamma water berapa? 1.000 dikali 9,8. Berarti kita akan punya 16.000 dibagi 1.000 dikali 9,8. Jawabannya adalah 1,6. 1,632 meter. Ini dalam bentuk tekanan dalam bentuk pressure head. Jadi kalau si kolom
si oil dulu kita ganti sama water, ternyata tekanan yang sama cukup dengan air setinggi 1,63 aja. Oke, sekarang tekanan di dua. Berarti apa tekanan dua lo? Tekanan pada kedalaman itu adalah tekanan pada permukaannya satu ditambah gamanya gamma water dikali kedalaman kolom water. Karena P1-nya gauge, maka P2-nya juga pasti gauge. Oke, P1 masukin 16.000. Oke, gamma water berarti 1000 dikali 9,8 dikali kedalaman kolom air 5.000. 5. Kita akan punya tekanan gauge-nya itu adalah 16.000 ditambah 1000 kali 9,8 dikali 5. 65.000. 65.000 Pascal. Oke? Paham ya? Untuk nomor 322, 333 dicobain aja. 333 kita masih mengasumsikan kalau udara itu tidak kompresibel, incompressible, sehingga kita bisa perlakukan dia seperti air atau seperti minyak yang bentuknya fluid. Padahal kenyataannya udara itu gas itu cenderung bersifat kompresibel. Oke, paham lo? Jadi itu nomor 333 itu sama aja ya konsepnya ya. Oke, satuannya kilopascal. Ini apa nih? Tekanan permukaan. Oke, tadi itu adalah contoh kalau kasusnya fluida incompressible atau dalam hal ini adalah liquid. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi kasus fluidanya incompressible atau gas, fluidanya gas. Fluida compressible berarti ya sekarang ya. Fluida compressible. Compressible. Dalam hal ini adalah gas. Gas itu pada umumnya compressible. Kenapa? Karena dia mudah sekali ditekan. Oke, dapat berubah volumenya ketika ditekan. Itu namanya compressible. Liquid itu namanya lebih mirip ke slightly compressible. Jadi dia bisa ditekan juga, air itu bisa ditekan juga, tapi perubahannya nggak terlalu signifikan, makanya disebutnya incompressible. Oke, lagi kita tahu apa? Pada kasus fluida statis, kita tadi punya apa persamaan? Kalau dP dibagi dz sama dengan min gamma. Oke? Atau gamma itu apa sih? Rho dikali gravitasi. Oke? Nah, kalau kita asumsikan gasnya adalah gas ideal. Asumsi gasnya adalah gas ideal. Gas ideal itu kan ada persamaan gas ideal ya. Ingat kan? P sama dengan rho. R-nya bukan R biasa, tapi R aksen ya. R yang udah dibagi dengan MR dari gasnya. Dikali T. Oke? Dengan kata lain, rho itu adalah P dibagi RT. Kalau kita masukkan ke dalam muncul G. Ke dalam persamaan di atas, kita punya apa? dP per dz sama dengan min P dikali G dibagi RT. Gitu ya. Kita sedikit modifikasi. dP dibagi P sama dengan min G dibagi RT dikalikan dz. Oke? Nah, kedua ruas kita integralkan. Integralin. Oke? Dari tekanan mula-mula sampai tekanan akhir. Dari ketinggian mula-mula sampai ketinggian akhir. Kita akan punya integral dP per P ln ya. Ln dari P2 per
P1 sama dengan min G. Nah, min G dibagi R integral dz per periode. Per periode, per temperatur, sorry. Nah, kenapa temperaturnya tidak boleh kita keluarkan terhadap ketinggian? Karena pada umumnya nanti di gas itu temperaturnya akan berubah terhadap ketinggian. Nah, jadi ini adalah rumus dasarnya nih. Oke. Nah, kita bikin permudah deh. Gimana kalau kita bikin jadi kasus khusus? Kasus khusus. Apabila prosesnya itu isotermal. Isotermal itu apa? Tidak mengalami perubahan temperatur. T-nya konstan. Nah, kalau ada keterangan isotermal T-nya konstan, berarti T-nya boleh keluar dari integral. Kita akan punya apa? Ln P2 per P1 sama dengan min G dibagi T dikali R aksen. Oke. Integral dz kan Z ya. Berarti Z2. Oh, dianggap T-nya konstan, T0. Z2 min Z1. Oke. Nah, lu tahu nggak bagaimana cara menghilangkan len lu? Tahu? Tahu lu? Pakai logaritma. Pakai eksponensial, pakai E kan? Ya. Berarti kalau kita gini jadi gini. P2 min P1 sama dengan E pangkat min G dibagi T0 dikali R Z2 min Z1. Berarti kita bisa tahu kalau tekanannya berubah-ubah secara eksponensial. Paham lo? Ngerti lo? Paham ya? Paham, Kak? Oke, tapi ini bukan rumus dasar lo. Ini kondisi khusus ya. Ini hanya berlaku untuk isotermal. Jadi isotermal itu sendiri apa? Tekanannya tuh berubah lo secara eksponensial. Oke, bentar ada nggak gambarnya? Nah, ini contohnya adalah ini loh. Bentar. Ini standar condition. Bentar ya, saya kasih dulu. Snipping. Ini saya kasih yang kondisi standar ya. Standar condition itu standar atmospheric sea level. Jadi ini pada kondisi standar atmosferik. Tabelnya seperti ini. Bentar. Oke, terus dia ada yang dalam kondisi isotermal. Bentar. Ini kita ambil contoh di atmosfer ya. Karena atmosfer itu isinya kan udara. Bentar ya, saya. Ini contohnya lo. Ini jadi ini data untuk kalau kasusnya data standar.
Ini berarti di sea level ya lu ya. Berarti di permukaan air laut. Pressure-nya 101,33 kilopascal. Disebutnya 14,7 psi. Atau 1 atmosfer. Dan lain-lain. Nah ini adalah bukti kalau pada keadaan isotermal sekalipun temperaturnya itu berubah. Yaitu pada kondisi yang namanya di stratosfer. Di stratosfer dianggap isotermal, temperaturnya konstan, tapi pressure-nya berubah. Pressure-nya mengalami peningkatan. Ini kalau di zoom tuh, ini bentuknya nggak linear, tapi dia lebih ke eksponensial loh. Paham? Jadi dia kalau di zoom ini bentuknya adalah eksponensial. Karena perubahan tekanan pada kasus di fluida yang incompressible itu akan pada kondisi isotermal ya, pada akan bersifat eksponensial. Nah, sekarang gimana kalau kasusnya nggak isotermal lo? Kalau kasusnya tidak di troposfer nih, kasusnya mengalami perubahan secara linear. Oke, bentar. Kita ambil mana isotermal. Nah ini. Oke. Sekarang bagaimana kalau dia tidak isotermal? Kasus tidak isotermal. Tidak isotermal. Tapi temperaturnya berubah secara linear. Berubah secara linear. Yaitu kalau di gambar ini, yaitu pada kasus troposfer. Troposfer. Di mana temperaturnya sama dengan temperatur di titik A. TA itu apa ya? Temperatur pada sea level ya. TA itu temperatur sea level dikurangin BZ. Temperatur pada sea level dikurangin beta dikali Z. Z itu adalah kedalaman ketinggian. Oke, beta itu konstanta. Ya udah, berarti persamaan tadi kita punya apa tadi? Eh Ln P2 per P1 sama dengan min G dibagi R integral dari Z1 Z2 dz per T. Nah, T-nya kita ganti sama fungsi dari T di troposfer, yaitu T-nya linear. Kita kan punya apa? Ln P2 per P1 sama dengan min G dibagi R integral Z1 Z2 dz. Nah, T-nya masukin lo. TA TA tuh di sea level ya. Dikurangin beta Z. Oke. Lulu kan lagi belajar teknik pengintegralan kan lu ya? Udah kan? Coba kita kerjain. Bagaimana caranya Lulu mengintegralkan ini lu? DZ dibagi TA-nya konstan ya. TA beta Z. Gimana caranya lu? Integralnya lu? Gimana lu? Kalau lu? Halo? Gimana caranya lu mengintegralkan ini lu? Pakai teknik apa lu? Substitusi. Substitusi, betul. Misal U adalah TA min beta Z, betul? Maka DU karena TA konstan min beta DZ. Betul ya lu ya? Berarti kita punya DZ-nya berarti berapa? Min 1 per beta
DU. Betul ya? Min 1/beta DU dibagi U. Sama aja. Min 1/beta integral DU per U. Integral DU per U apa lu? Apa lu? Ln U. Betul? Betul ya lu ya? Oke. Batasnya karena plus konstan. Kalau belum dimasukin batas. Sekarang U-nya balikin lagi lu. Biar dalam bentuk yang sama dengan soal. Yaitu tadi U-nya apa? TA. TA nya kecil. Dikurangin beta Z. Nah, plus konstan. Sehingga kalau kita masukin ke sini, kita akan punya kayak gini. Berarti ln P2 per P1 min G dibagi R aksen. Ini ln juga dapetnya ya. Oh, ada betanya ya. Min 1/beta ln. Masukin lo. Berarti batas atasnya TA min beta Z2. Kok ada nggak ada batasnya? Bentar. Oke, bentar. Bentar ya, kita lihat catatannya. Dosen. Oke. Oh, dianggap satu itu atmosferik. Boleh. Nanti kita coba ya. Dibagi TA min B Z1. Paham lo? Oke. Sama aja kalau kita anggap P1 itu atmosferik ya. Berarti P2 min tekanan atmosfer bersama dengan G dibagi R aksen beta. Kalau tekanan atmosfer berarti kan Z-nya 0 ya, ya lu ya? Betul? Z1-nya 0. Kita punya ntar nih. TA min beta Z2 dibagi TA. Gitu ya lo? Betul? Nah, supaya sama, kita semua ubah ke ln semua. Di kayak gini loh. Supaya dia jadi ln semua, kan sama aja ini tuh kayak gini. Jadi pangkat dia. Nah, ini kan sama ya. Oke. Berarti kesimpulannya apa? Tekanan 2 per tekanan 1 sama dengan TA dibagi TA kan 1 ya lo. 1 dikurang beta Z2 dibagi TA batasnya G dibagi R aksen beta. Berarti tekanannya sama dengan P1 dikali 1 min beta Z2 dikali TA. A itu atmosferik. G dibagi R aksen beta. Oke, jadi bentuknya tidak eksponensial tapi pangkat tertentu. Berarti tekanannya juga apa ya? Dia tidak eksponensial. Jadi, makanya kalau yang tadi eksponensial itu terjadi kalau kasusnya isotermal. Isotermal itu secara tekanan dia akan berubah secara eksponensial. Oke, paham ya lo? Nah, ini ada contoh kasusnya pada kasus tadi. Jadi yang tadi lo kalau kita zoom, yang tadi gambar apa? Yang tadi gambar troposfer lah itu tuh kalau di zoom jadi seperti itu.
Mana ya? Wah, nggak ada. Bentar. Kita copy dulu. Oke, coba kita akan kirimkan. Oke. Nah, ini lo. Jadi ini pressure terhadap ketinggian. Oke. Kalau yang tadi pressure terhadap temperatur. Oke. Jadi yang tadi nih lo, yang ini nih berarti pada zona lapisan troposfer. Karena apa? Dia pada kondisi troposfer. Yaitu kondisinya adalah dia isotermal dan pressure-nya itu berubah secara eksponensial. Yang troposfer ya. Stratosfer, salah. Stratosfer. Di stratosfer. Nah, dari sini ke sini, nah ini adalah lapisan atau daerah yang namanya troposfer. Di troposfer. Di mana temperaturnya berubah secara linear, tapi tekanannya itu berubahnya nggak linear, tapi ada pangkat tertentu. Kayak gitu. Oke. Nah, pressure udah tahu ya, pada pressure gauge ada pressure absolute. Oke, kita lihat deh. Ada beberapa alat ukur untuk mengukur tekanan. Ada yang namanya apa? Torricelli. Apa buat ukur tekanan tekanan udara? Oke. Ini pertama ini alat ukur tekanan ya sekarang. Manometer itu sebutnya. Oh, barometer. Alat ukur tekanan. Oke. Jadi alat ukur tekanan itu ada banyak. Yang pertama itu adalah barometer merkuri. Barometer merkuri. Ini dari Torricelli. Torricelli. Oke, gambar seperti ini. Jadi dia mau mencoba mengukur tekanan pada permukaan atmosfer, pada udara ya, tekanan udara, tekanan atmosfer. Oke. Nah, ini alatnya. Skematika seperti ini. Oke. Berarti kan kalau kita lihat persamaannya gini loh ya. Tekanan di B sama dengan sini kan loh. Ini juga B. Berarti kita punya apa? Tekanan di B itu harusnya sama dengan tekanan di A ditambah gamanya gamma merkuri dikalikan dengan ketinggian. Nah, oke. Nah, karena ini sama dengan kali ini terbuka si B itu, berarti ini kan dia open ya. Berarti PB itu tidak lain adalah tekanan atmosfer.
tekanan di A ditambah gamma merkuri dikali H. Kalau di sini isinya udara atau gas gitu ya, kan kita tahu ya, gas itu dia memiliki densitas yang sangat kecil. Karena densitasnya kecil, maka pada umumnya tekanan yang disebabkan oleh gas yang ini sering diabaikan. Sering diabaikan. Sehingga kita akan punya tekanan udara, tekanan atmosfer itu adalah gamma merkuri dikalikan dengan ketinggian kolom merkuri pada tabung barometer. Oke, kemudian ada apa lagi? Ada banyak nih, ada piezometer tube, U-meter tube, incline tube manometer. Oke, kalau nggak salah kita pada dasar udah pada dikerja semua ya, piezometer tube tuh yang seperti ini. Coba ya, piezometer tube tuh yang seperti ini. Ada nggak ya? Nggak, belum. Saya copy dulu. Piezometer tube itu yang seperti ini. Terus ada juga manometer, YouTube manometer itu seperti ini. Ada juga yang incline manometer. Incline itu yang seperti ini. Incline. Oke, saya coba foto dulu kirimin. Nah, kita tuh semuanya udah pernah dikerjain. Udah pernah dibahas kemarin waktu kita belajar sekilas tentang pressure. Oke, kita coba kirimkan ke iPad dulu. Oke, ini yang piezometernya. Oke, ini contoh piezometer lo. Kita pernah bahas ini lo ya, piezometer. Pi, piezo, piezo, piezometer tube. Berarti pertamanya apa lo? A kan sama dengan sini ya. Berarti tekanan di titik A, kalau dia terbuka, tekanan atmosfer ditambah rho fluidanya dikali G dikali H1. Gitu ya. Kalau kita mau dalam bentuk pressure gauge, maka kita punya PA dalam satuan gauge itu adalah rho fluidanya dikali gravitasi dikali H1. Kemudian ada juga yang namanya bentar. Oke, kita ada dua namanya YouTube manometer. Kita kirim dulu. Oke, yang C YouTube manometer. Oke, gambarnya seperti ini. YouTube belum itu? Oke. Nah, ini YouTube manometer ya lo. Oke, kalau kita lihat persamaannya, kalau di sini A, maka di sini juga A. Gitu ya. Kita anggap aja ini B. Maka kita akan punya apa? Tekanan di B sama dengan tekanan di A
ditambah gamanya, gamma siapa? Gamma satu dikali H1. Di B akan sama juga di sini. Tekanan di B juga sama dengan tekanan atmosfer ditambah gamma 2 dikali H2. Gitu ya. Berarti kalau kita gabungkan, kita akan punya tekanan di A ditambah gamma satu H1 sama dengan tekanan atmosfer ditambah gamma 2 H2. Berarti kita bisa tahu tekanan di A, tekanan atmosfer ditambah gamma 2 kali H2 dikurang gamma satu kali H1. Ini masih tekanan absolut. Kalau kita punya tekanan gauge-nya, tinggal dikurangin aja sama P atmosfer. Kita punya tekanan A gauge sama dengan gamma 2 dikali H2 dikurangin gamma 1 kali H1. Ini tekanan gauge untuk YouTube manometer. Oke. Dengan 2 itu adalah yang fluid gauge. 1 itu adalah yang kontainernya. Apabila fluid container gas, berarti ini kasusnya. Apabila di apa namanya? Close end container itu isinya gas, kita akan tahu ya, densitas dari gas jauh sangat kecil dibandingkan densitas dari fluid. Dengan kata lain, gamma gas juga pasti jauh lebih kecil ya dibandingkan gamma dari liquid, bukan fluid ya, liquid. Nah, kalau kita anggap ini sebagai gas, si gamma satunya, maka kita bisa sederhanain juga. Maka kita akan menjadi PA gauge sama dengan mana sih? Karena H1-nya konstan, kecil banget ya. Berarti sama aja gamma 2 kali H2. Jadi ini bukan kasus umum, ini kasus khusus. Oke. Ada yang ketiga namanya adalah manometer bentuknya inclined. Inclined manometer. Incline itu kan didapat dari sisi miring ya. Berarti dia manometernya itu miring. Bentar, lihat. Oke. Ini yang tipe lain loh. Namanya incline manometer. Yang D, incline tube manometer. Kita udah pernah bahas incline tube manometer itu yang gambar seperti ini. Jadi dia miring ya. Oke, sama kayak tadi konsepnya. Kita bikin dulu persamaan tekanannya. Titik A sama aja di sini ya. Titik A juga kan. Ambil titik B. Kita punya apa? Tekanan di B kan sama kayak tekanan di A ditambah gamanya gamma A dikali ketinggiannya H1. Nah, titik A di sini sama aja kayak di sini. Titik B maksudnya. Oke. Titik B juga dapat dicari menggunakan titik C ini ya. Titik C ditambah gamanya gamma A dikali ketinggiannya adalah H2. Di mana H2 itu adalah gamanya gamma 2 dong, kok gamma A
sih? Gamma 1. Ini gamma 1, ini gamma 2. Gamma H2 itu adalah apa H2 yo? H2 itu adalah kalau kita anggap ini panjangnya adalah L, H2 itu adalah L sin theta. Kalau tadi kita tahu. Oke? Berarti kalau kita gabungin, kita akan punya persamaannya. Yaitu apa? PA ditambah gamma 1 H1 PC ditambah gamma 2 H2. Oke? Kalau digabung, kita akan punya seperti ini. Maka kita akan punya tekanan di A sama dengan, bentar ya. Berarti kita akan punya, mau bukan dengan B, kami sama B, sama sama C aja. Oh maunya B. Oke. Ya udah PA min PB moving to the right. Oke, kalau kita gabungin ya. Oke, nah kita nggak mau gabung sama, oh jangan B, B udah dipakai ya. Anggap aja ini C. Ini C, ini juga C. Ini berarti D. Berarti tekanan di C, tekanan di A tambah R1GH sama aja tekanan di D, di D tambah, oke, kita gabungin, kita akan punya PA, oke, ini PD. Oke. Nah, kita mau hubungin apa yang mau dihubungin? Nah, sekarang belum 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 selesai. Sekarang kita gabungin D sama titik B. Oke. Kita akan punya apa? Di B, di D, tekanan di D itu kan permukaannya tekanan di B. Ditambah gamanya gamma 3 dikali H-nya anggap aja H3. Kalau kita gabungin semua, kita akan punya C, D. Kita mencarinya B ya. B sama A ya. Berarti apa? Eh, kita gabungin 1 dan 2 deh. Ini tekanan di C. Kita gabungin 1 dan 2, kita akan punya PA ditambah gamma 1 H1 PD ditambah gamma 2 H2. Jadi kita punya PA ditambah gamma 1 H1, PD-nya ganti. PB ditambah gamma 2 H2 ditambah, bentar. Bentar ya kita. Nah, PD-nya ganti sama PB. Oh, ini gamma 3 dong. Jadi PD-nya kita ganti sama PB ya. Mana sih PD? Bentar. PA. Oh iya bentar ini. PB ditambah gamma 3 H3 ditambah gamma 2 H2. Maka hubungannya adalah tekanan di A sama dengan tekanan di B ditambah gamma 3 H3 ditambah gamma 2 H2 dikurang gamma 1 H1. Oke, ini adalah hubungan persamaan tekanan pada kasus apa namanya? Incline manometer. Gitu. Udah deh, sampai sini dulu untuk sesuai dengan slide-nya. Sampai sini ada pertanyaan nggak dulu? Nggak ada sih kak. Jadi ini sebenarnya kita udah bahas kemarin kan ya? Betul nggak? Yang kita geser-geser sampai kita ketemu target yang diinginkan terhadap tekanan di mana. Mungkin aja kalau sesuai dengan silabus, minggu depan itu masih belajar fluida statis ya lu ya? Pasti kan? Ya. Harusnya. Oke, kita bahas lagi deh. Ntar kalau udah punya itu lu udah ada apa? Udah ada slide PPT-nya, kirim ya. Oke kak. Ya. Oke, kalau gitu sampai sini dulu aja. Yuk, mari dulu. Oke, makasih kak.